warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk topik mata kuliah di psikososial dan budaya dalam keperawatan. Ya, kali ini kita akan mendiskusikan tentang dua topik ya. Ada topik tentang perilaku manusia dan juga modifikasi perilaku. Untuk topik yang pertama adalah tentang perilaku manusia. Ya, saya rasa untuk konsep ataupun definisi tentang perilaku manusia ini Anda semuanya sudah paham ya. Jadi secara definisi dari beberapa literatur menyimpulkan bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas manusia yang timbul karena adanya rangsangan atau stimulus, ya, di mana perilaku ini ya, atau perilaku yang dimunculkan oleh manusia akibat adanya stimulus itu dapat diamati secara langsung ataupun dapat diamati secara tidak langsung. Nah, ini beberapa ciri-ciri dari perilaku manusia. Yang pertama adalah melibatkan aspek kepekaan sosial, ya, mana kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya dengan pandangan dan harapan orang lain. Jadi seorang manusia itu kecenderungannya adalah melakukan perilaku, ya, perilaku yang diharapkan oleh orang lain atau perilaku yang mengarah kepada aturan ataupun norma yang dianut. Kemudian ciri perilaku manusia yang kedua adalah terkait dengan kelangsungan perilaku. Ini ya, jadi perilaku yang satu itu berkaitan dengan perilaku yang selanjutnya. Ini ya, contoh misalkan ya, ketika masih menjadi mahasiswa, nih ya, mahasiswa ini rajin kuliah ya, sehingga akhirnya bisa lulus dari kuliah, memiliki prestasi yang baik, akhirnya bisa bekerja, setelah bekerja punya penghasilan ya. Setelah bekerja dan punya penghasilan, akhirnya hidupnya sudah mapan, sudah enak, akhirnya selanjutnya adalah menikah dan seterusnya. Ini contohnya ya. Jadi perilaku manusia itu cenderung bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kemudian ciri perilaku manusia yang ketiga adalah berorientasi pada tugas ya, di mana setiap perilaku manusia mempunyai tugas atau tujuan tertentu, atau perilaku yang dimunculkan oleh manusia itu pasti punya tujuan tertentu. Kemudian yang keempat berkaitan dengan usaha, di mana perilaku manusia itu ditujukan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, sudah pasti ya, ini ada kaitannya dengan motif dan juga motivasi. Kemudian yang kelima, bahwa perilaku manusia itu unik ya, atau perilaku manusia itu senantiasa berbeda ya, memiliki ciri-ciri tertentu, punya sifat-sifat tersendiri ya, sehingga dikatakan perilaku manusia itu unik ya, atau respon manusia terhadap stimulus atau rangsangan yang bisa menghasilkan perilaku itu bisa memunculkan atau bisa menghasilkan perilaku yang berbeda-beda walaupun stimulusnya sama. Nah, ini selanjutnya adalah proses terbentuknya perilaku manusia. Yang pertama ada teori lingkungan. Teori lingkungan ini mengatakan bahwa individu itu akan berperilaku karena adanya stimulus ya, baik stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar individu ya, yang mana stimulus ini mengharuskan seseorang untuk berespon. Nah, respon seseorang ya akibat adanya stimulus itu disebut dengan perilaku. Kemudian yang kedua ada teori lingkaran ya. Ini sudah pernah kita diskusikan dalam pertemuan terkait dengan motivasi ya. Jadi dalam teori lingkaran ini menyebutkan bahwa perilaku itu merupakan suatu rangkaian dari adanya kebutuhan, motivasi, tujuan, dan kepuasan. Ya, ini ya, ketika seseorang punya kebutuhan atau punya keinginan, maka motif atau keinginan atau dorongan di dalam dirinya itu akan menjadi aktif ya. Ada dorongan, ada motivasi ya untuk mendapatkannya. Nah, motivasi untuk mendapatkan kebutuhan tadi akan memunculkan perilaku, sehingga dengan munculnya perilaku untuk mencapai kebutuhan tadi, akhirnya tujuannya tercapai. Ketika tujuan tercapai, maka tercapailah juga rasa puas ya. Ketika sudah puas, punya kebutuhan lagi, muncul motivasi lagi, kemudian muncul perilaku yang baru dan seterusnya ya. Ini adalah teori lingkaran terkait dengan perilaku manusia. Nah, selanjutnya untuk macam-macam perilaku, ini ada perilaku refleks dan perilaku bertujuan. Perilaku refleks ini adalah perilaku yang terjadi secara otomatis, menghindari ancaman yang dapat merusak keberadaan individu, atau ini adalah perilaku yang kaitannya refleks gitu ya. Misalkan kita tiba-tiba ada kita kejatuhan ular gitu ya, maka kita akan memunculkan perilaku berupa refleks, kita akan berlari atau menghindar. Kemudian ada perilaku bertujuan ya.
Ini adalah gerak refleks yang kompleks atau merupakan rangkaian tahapan yang banyak nih ya. Jadi perilaku bertujuan ini adalah perilaku yang dilakukan atau perilaku yang dimunculkan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi aspek pengenalan, perasaan atau emosi, dorongan, keinginan dan juga motif ya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis perilaku menurut sifatnya ada perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup ini adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Ya. Nah, perilaku tertutup ini atau respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian seseorang terhadap stimulus, persepsi terhadap stimulus yang dialami, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Selanjutnya ada perilaku terbuka atau overt behavior. Ini adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ya, mana respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dapat dilihat oleh orang lain. Ya, jadi kalau covert adalah perilaku yang belum bisa diamati secara langsung. Ya, sedangkan perilaku terbuka atau overt adalah perilaku yang sudah dapat diamati atau dapat dinilai atau dilihat oleh orang lain. Ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, apa itu dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Ya, bisa berasal dari ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat ataupun intelijensi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan, ya, pendidikan, agama, status sosial ekonomi ataupun kebudayaan yang dianut. Nah, selanjutnya domain dalam perilaku itu ada 3, ya. Jadi seseorang itu bisa memunculkan perilaku itu, ya, ketika ya kemampuan berpikirnya itu aktif, ya. Ketika kemampuan berpikirnya aktif, maka dia punya punya persepsi atau punya penilaian terhadap stimulus yang dialami, sehingga muncullah sikap, ya. Nah, selanjutnya dari sikap ini, ketika seorang punya persepsi, oh, orang ini melakukan perbuatan yang baik kepada saya, ya, maka muncullah kegiatan ataupun aktivitas psikomotor, ya. Perilakunya berupa apa? Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang lain, ya. Ini adalah 3 domain perilaku manusia, ya. Ada aspek berpikirnya, ada aspek sikap dan juga ada selanjutnya aspek psikomotor, ya. Jadi intinya domain perilaku manusia itu sebelum seseorang melakukan perilaku itu pasti dipikir dulu, dirasakan dulu, baru kemudian seorang itu berespon. Nah, selanjutnya sesuai dengan materi yang sebelumnya, ya, sikap dan perilaku itu sama atau tidak sih, ya. Ya, sikap ini sudah pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Kalau sikap itu masih terbatas pada sudut pandang, ya, atau persepsi seseorang terhadap suatu stimulus. Sedangkan kalau perilaku itu adalah cara di mana seseorang bertindak, ya, atau berespon terhadap stimulus yang dialami, ya. Nah, ini faktor-faktor yang mengaruhi sikap, lingkungan, pengalaman, nilai moral, ini yang mengaruhi sikap. Sedangkan perilaku, sikap, karakter. Nah, ini ya, karakter seseorang ini mengaruhi perilaku. Ya, kemudian sikap dapat bersifat negatif dan positif, sedangkan perilaku ini dapat menjadi bawaan dan juga perilaku yang dapat dipelajari. Ya. Sikap ini menghasilkan proses berpikir dan berperilaku seseorang, sedangkan perilaku adalah hasil refleksi karakter dan juga sikap. Ya, jadi perilaku ini merupakan bentuk real dari sikap yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi kalau disimpulkan, perilaku itu adalah cerminan dari sikap seseorang terhadap suatu stimulus atau terhadap stimulus yang dimunculkan oleh orang lain. Ya, karena itu ada hubungan langsung antara sikap dan perilaku. Ya. Oke, ini contohnya berkaitan dengan perilaku pemberian ASI pada ibu, gitu ya. Misalkan seorang ibu yang punya sikap ibu terhadap pemberian ASI dan seterusnya, faktor perilaku role model dari orang lain, kondisi sosial ekonomi, kebiasaan dan kebudayaan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam memberikan ASI. Ya, jadi lebih banyak faktor-faktor yang dapat memunculkan terjadinya perilaku pada seseorang. Ya. Nah, karena perilaku manusia itu unik, ya, tadi sudah dikatakan bahwa ketika seorang ditemukan pada stimulus ataupun pada rangsangan yang sifatnya sama, seorang itu bisa jadi akan memunculkan respon yang berbeda,
ya, memunculkan perilaku yang berbeda, baik itu perilaku yang bersifat positif ataupun perilaku yang bersifat negatif, ya. Oleh karena itu dalam ilmu psikologi itu ya ada suatu konsep atau teori yang menjelaskan tentang modifikasi perilaku, ya. Nah, di mana modifikasi perilaku ini ya adalah suatu bentuk perubahan perilaku karena adanya upaya modifikasi dan berfungsi untuk memusatkan perhatian untuk menganalisis dan modifikasi perilaku manusia. Ya. Jadi kalau ringkasnya ya, karena manusia itu bisa memunculkan respon atau bisa menghasilkan suatu perilaku yang berbeda terhadap munculnya stimulus, ya, di mana perilaku yang dimunculkan seseorang terhadap stimulus itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, dengan adanya modifikasi perilaku, harapannya adalah perilaku yang bersifat negatif itu bisa dirubah sehingga bisa menjadi perilaku yang positif, dan perilaku yang positif tetap bisa dipertahankan, ya. Nah, ini sejarah singkat dari modifikasi perilaku, ya. Jadi konsep atau modifikasi perilaku ini secara umum mendasarkan kegiatan modifikasi perilaku ini pada pemikiran ilmu psikologi behaviorisme, ya, atau perilaku manusia itu. Jadi dalam psikologi behaviorisme itu mengatakan bahwa behavior atau perilaku manusia itu dapat diubah atau dapat dimodifikasi dengan memberikan stimulus dalam lingkungannya, ya. Jadi dalam psikologi behaviorisme itu memandang bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan dan atau akibat dari perilaku itu sendiri, ya. Jadi jadi ini prinsip yang digunakan dari aliran psikologi behaviorisme, ya, sehingga menjadikan dasar dari kerja modifikasi perilaku, ya. Lingkungan di sini atau environment di sini dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Entah itu manusia, benda, ataupun kejadian yang membuat perilaku seseorang itu dapat terpengaruh, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah dasar munculnya modifikasi perilaku manusia, yaitu adalah dari aliran psikologi behaviorisme mengatakan bahwa perilaku manusia itu dapat dirubah dengan memberikan modifikasi, ya, berupa stimulus yang ada dalam lingkungan, ya, di mana modifikasi atau teori modifikasi perilaku ini banyak dipengaruhi oleh teori stimulus respon dari seorang ahli, ya, namanya adalah Pavlov, dan yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner, ya. Oke, saya skip. Oke, ini review, ya, tadi di materi sebelumnya sudah kita diskusikan juga. Jadi perilaku adalah sesuatu yang dilakukan atau yang dikatakan oleh seseorang, mana perilaku itu memiliki satu atau lebih dimensi, atau perilaku itu dapat diukur, ya, frekuensinya, kemudian durasinya, seberapa lama perilaku itu muncul, kemudian juga intensitasnya, apakah intensitas perilakunya itu meningkat ataukah menurun, ya. Nah, di mana tadi ya perilaku itu ada dua, ya, ada perilaku overt ataupun perilaku covert, ya. Kalau semoga masih ingat, ya, di mana perilaku yang dapat diamati itu dapat dicatat atau direkam dan diukur oleh orang lain atau orang yang melakukan perilaku itu sendiri, ya. Contoh perilaku yang dapat diamati secara langsung atau perilaku overt tadi contohnya adalah berjalan, berbicara, melempar, dan seterusnya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung atau perilaku covert itu adalah contohnya misalkan, ya, ada seorang mahasiswa, ya, ketika maju di depan kelas mau presentasi itu, ya, kemudian di dalam hatinya mahasiswa ini berkata, saya berharap presentasi ini nanti akan berhasil, ya. Kemudian ini, ya, kalau dilihat oleh orang lain, si mahasiswa ini tampak merasa cemas, gitu, ya, wajahnya tampak gugup, ya. Nah, dalam contoh tersebut proses berpikir tadi, ya, kemudian merasakan cemas itu adalah contoh perilaku covert, ya. Jadi perilakunya tidak dapat diamati secara langsung, gitu, ya. Misalkan saya melihat si mahasiswa ini kok tampak cemas, berkeringat, wajahnya pucat, ya.
Kemudian saya menilai apakah mahasiswa ini sakit ya, gitu ya. Kemudian orang lain menilai, oh kayaknya mahasiswa ini gugup ketika presentasi. Itu adalah maksud dari perilaku covert, tidak dapat diamati secara langsung, ya, tidak bisa disimpulkan secara langsung, ya. Jadi harus perlu dikaji lagi, ya, terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ya, saya harap bisa membedakan ya antara perilaku overt dan juga perilaku covert. Kemudian selanjutnya perilaku manusia itu memiliki dampak pada lingkungan dan perilaku itu mengikuti hukum prinsip belajar. Jadi tadi ya saya dengan materi sebelumnya bahwa perilaku itu ada yang bersifat bawaan dan juga ada yang dapat dipelajari. Ya, kalau berkaitan dengan modifikasi perilaku berarti bahwa perilaku manusia itu bisa dirubah, ya. Nah, selanjutnya apa saja karakteristik dari modifikasi perilaku itu, ya? Ini ya, untuk modifikasi perilaku fokusnya adalah pada perilaku, bukan karakter, bukan kepribadian seorang. Ya, jadi merubah perilaku saja tanpa merubah karakter, tanpa merubah kepribadian. Ya, karena merubah karakter dan merubah kepribadian itu adalah bukan satu yang mudah, ya. Sehingga targetnya adalah perilaku ya pada modifikasi perilaku itu, ya, dimana fokus dari modifikasi perilaku itu yang pertama adalah behavioral access, ya, dimana perilaku target yang negatif itu ya dikurangi frekuensi, durasi dan juga intensitasnya, ya, dari perilaku yang negatif dikurangi, dan behavioral deficit atau target perilaku yang positif ya itu dapat ditingkatkan frekuensi, durasi ataupun intensitasnya, ya. Nah, jadi modifikasi perilaku ini adalah kegiatan yang sekarang ini memang sebagian besar diaplikasikan ya pada perilaku manusia seperti dalam proses mengajar ataupun dalam proses perubahan perilaku pada pemberian pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan, ya, seperti itu. Nah, ini contoh modifikasi perilaku ini ya. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh B.F. Skinner tadi ya. Jadi B.F. Skinner ini melakukan penelitian pada burung merpati, di mana burung merpati itu ini ya makanannya ditaruh di dispenser di sini, ya. Jadi burung merpatinya ini diajari gitu ya, harus mematok tombol merah ini dulu, baru nanti makanan akan muncul di food dispenser, ya. Dilatih terus menerus ya, ketika dia lapar dia akan refleks ya, otomatis ya akan mematok tombol merah ini, ya. Karena si burung merpati ini tahu ketika dia berhasil mematok tombol merah maka akan muncul makanan di piring makanannya. Ya, itu adalah contoh hasil penelitian dari B.F. Skinner terkait dengan modifikasi perilaku. Ya, tadi yang memberikan stimulus pada lingkungan. Ya, nah ini ya perilaku burung ini bisa dirubah atau burung itu paham ya atau tahu bahwa dia akan mendapatkan makanan jika dia menunjukkan perilaku mematok tombol merah. Ya, itu adalah contoh modifikasi perilaku yang dilakukan atau berdasarkan hasil penelitian dari B.F. Skinner. Oke, nah selanjutnya prosedur ya atau langkah-langkah yang dapat, atau ini bukan langkah-langkah ya, prosedur atau jenis kegiatan yang dapat digunakan ya untuk melakukan modifikasi perilaku ada 5. Ada pemberian reinforcement, extinction, punishment, stimulus kontrol, dan juga responden atau pemberian klasikal conditioning. Ya, kita bahas satu persatu. Oke, ini yang pertama adalah pemberian reinforcement atau penguatan, ya. Dimana reinforcement ini adalah proses di mana tingkah laku atau perilaku seseorang itu akan diperkuat ya oleh konsekuensi atau akibat yang segera dirasakan oleh orang tadi ya setelah orang tadi melakukan suatu perilaku. Ya, itu adalah pemberian reinforcement. Saya melakukan suatu tindakan, setelah saya melakukan tindakan, maka akan ada efek atau akan ada akibat yang segera saya terima. Itu adalah reinforcement. Ya, di mana reinforcement ini karakteristiknya adalah mengikuti kejadian perilaku tertentu, kemudian diikuti oleh akibat yang segera mengikutinya, dan hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Oke, contohnya ada di slide selanjutnya ya. Nah, contohnya akan saya jelaskan pada jenis-jenis reinforcement ini. Nah, reinforcement itu ada 2 jenisnya ya. Ada reinforcement positif dan juga ada reinforcement negatif.
Positive reinforcement atau reinforcement positif ini adalah sebuah tingkah laku ya yang diikuti oleh penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus sehingga hasilnya akan menguatkan tingkah laku ya. Atau ada poin ini ya, pemberian penguatan positif kemudian diikuti dengan stimulus, maka hasilnya adalah bisa mempertahankan atau meningkatkan perilaku yang baik ya. Oke, contoh dari positive reinforcement ini contoh gampangnya misalkan ya, ada anak SD misalkan. Anak SD ini anaknya cenderung pemalu gitu ya kalau disuruh maju ke kelas gitu ya. Oke, ini saya beri contoh yang simpel ya. Nah, anak SD ini ketika disuruh maju di kelas, anaknya malu gitu ya. Nah, suatu saat ketika anak ini berhasil maju di depan kelas ya, kemudian diminta untuk bercerita gitu ya. Maka selanjutnya gurunya ini akan memberikan tepuk tangan kepada si anak SD itu tadi. Kemudian gurunya juga mengajak murid-murid yang lainnya untuk memberikan tepuk tangan pada si anak yang disuruh maju ke depan kelas tadi ya. Dan peristiwa itu dilakukan berulang-ulang setiap kali anak tersebut maju ke depan kelas ya. Nah, karena terjadi secara berlangsung lama, terjadi berulang-ulang, maka pada akhirnya tersebut menjadi lebih berani untuk maju di depan kelas. Itu adalah contoh dari positive reinforcement ya, itu adalah contoh dari positive reinforcement. Jadi ada perilaku ya, ada perilaku yang dimunculkan oleh si anak tadi, maju ke depan kelas, kemudian diberikan penguatan positif dan juga stimulus tadi ya, berupa pemberian tepuk tangan. Setelah anak berhasil bercerita, maka akhirnya perilaku anak untuk PD maju ke depan tadi akan tetap ada. Itu adalah contoh dari positive reinforcement ya. Nah, tugas Anda nanti adalah memberikan contoh-contoh ya, cara pemberian modifikasi perilaku ini dalam bidang kesehatan ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Selain positive reinforcement juga ada negative reinforcement ya. Negative reinforcement ini adalah sebuah tingkah laku yang diikuti oleh penghilangan stimulus atau penurunan intensitas stimulus yang hasilnya sama-sama bisa menguatkan tingkah laku ya. Contohnya ada penguatan negatif dan pengurangan stimulus ya, maka akan muncul perilaku yang baik ya. Bedanya di sini ya, ada penambahan stimulus dan ada pengurangan stimulus, yang mana dari pemberian reinforcement ini akan bisa meningkatkan perilaku yang baik ya. Contoh dari negative reinforcement ini misalkan ya, ini ya, seorang ibu yang memarahi anaknya setiap pagi gitu ya. Ada ibu yang setiap pagi itu marahi anaknya karena anaknya ini setelah bangun tidur dia tidak pernah merapikan tempat tidurnya itu ya. Setiap hari si ibunya marah nih ya, kenapa tempat tidurnya nggak dirapikan dan seterusnya. Nah, suatu saat si ibu ini tahu anaknya itu sudah merapikan tempat tidur sendiri sebelum si ibunya ini tadi marah-marah ya. Maka dia akhirnya setelah si ibu ini tahu anaknya mau merapikan tempat tidur, ibunya nggak jadi marah-marah nih di pagi hari tadi. Nah, pada akhirnya dia ketika keesokan harinya anak juga mau merapikan tempat tidurnya sendiri, ibunya nggak marah tuh. Nah, itu terjadi berulang-ulang ya. Maka pada akhirnya si anak ini akan semakin rajin membersihkan tempat tidurnya ya, seiring dengan berkurangnya frekuensi marah dari ibu. Itu adalah negative reinforcement ya. Ada pengurangan stimulus ya, berkurangnya frekuensi marah dari ibu. Itu adalah contoh dari negative reinforcement. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mengaruhi keefektifan pemberian reinforcement? Yang pertama ada imediasi atau kesegeraan. Ini adalah waktu antara munculnya perilaku dan konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang yang dapat menguatkan perilakunya tadi ya. Oke, ini saya beri contoh sederhana. Misalkan tadi ya, contoh yang lain ya, nih ya. Misalkan kita pernah menceritakan suatu kejadian yang lucu ya kepada teman kita ya. Ketika kita bercerita ya, setelah kita bercerita
atau setelah kita menceritakan peristiwa yang lucu, kemudian teman kita langsung berespon dengan tertawa, gitu ya. Misalkan saya sekarang bercerita tentang sesuatu yang lucu, setelah saya selesai bercerita, teman-teman saya yang mendengarkan tadi langsung memberikan respon berupa tertawa, gitu ya. Nah, maka selanjutnya ya kita akan punya pikiran lagi, oh berarti nanti ketika saya bercerita yang lucu, teman-teman saya juga akan bisa tertawa, teman saya akan terhibur. Itu adalah contoh dari imediasi atau kesegeraan yang akhirnya bisa memperkuat perilaku. Ya, memperkuat perilaku yang mana? Memperkuat perilaku untuk bercerita lucu. Ya, dan kesegeraan atau imediasinya adalah teman-teman yang mendengarkan cerita lucu tadi langsung tertawa. Ya, tentu itu adalah faktor yang pertama yang mengaruhi keefektifan reinforcement, ya. Nah, tentunya berbeda ya kalau reinforcement itu tidak sesegera mungkin diberikan, ya. Contohnya misalkan saya sekarang bercerita lucu, teman-teman saya yang mendengarnya tertawanya baru misalkan 1 jam kemudian, ya. Itu contoh dari imediasi atau kesegeraan. Kemudian yang kedua adalah konsistensi, ya. Nah, ketika respon secara konsisten itu diikuti oleh konsekuensi yang segera, ya, maka konsekuensi tersebut akan lebih efektif untuk menguatkan perilaku seseorang. Ya, contohnya misalkan, contoh sama lagi ya. Ada seorang ibu ya berjanji pada anaknya kalau misalkan anaknya nanti bisa jadi juara atau bisa masuk 3 besar di kelasnya, maka akan diberikan hadiah berlibur ke Bali, gitu ya. Nah, ketika ada statement dari ibu seperti itu, maka si anak ini akan membuat anak menjadi rajin belajar dan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan peringkat di kelasnya agar bisa diajak berlibur ke Bali, gitu ya. Nah, namun jika suatu saat si ibunya ini ngajak anak berlibur ke Bali, padahal anaknya ternyata tidak jadi juara kelas, tidak masuk 3 besar, maka perilaku rajin belajar dari si anak tadi juga akan melemah. Itu adalah contoh dari konsistensi. Ya, jadi brand enforcement ini harus konsisten. Ya, kalau ibunya berjanji dia akan mengajak anaknya berlibur ke Bali karo juara kelas, ya berarti ketika anak ini sudah berusaha ya belajar dengan keras untuk menjadi juara kelas, maka ya reinforcementnya harus diberikan berupa berlibur ke Bali. Tapi kalau anaknya ini misalkan tidak menjadi juara kelas, ya reinforcementnya jangan diberikan. Itu adalah contoh dari konsistensi. Kemudian yang ketiga adalah establishing operation. Ini adalah kejadian yang mengubah nilai sebuah stimuli menjadi sebuah penguat, ya. Oke, ini contoh dari establishing operation. Ini contohnya misalkan ketika Anda berada pada atau ketika Anda merasakan sangat haus, ya. Ketika Anda merasa sangat haus, kemudian Anda dikasih pilihan nih, ada air putih, ya. Ada air putih yang dingin dan juga ada kue tart. Kira-kira mana yang Anda pilih? Ya, tentunya kemungkinan besar ya yang dipilih adalah air putih yang dingin tadi. Ya. Karena kita sedang merasa haus. Ini adalah establishing operation. Jadi intinya yang ketiga ini pemberian reinforcement itu harus sesuai dengan situasi di mana seseorang itu memunculkan suatu perilaku. Kemudian yang keempat ada individual differences atau perbedaan individual, ya. Ini contohnya misalkan, ya. Pemberian reinforcement itu juga harus disesuaikan dengan karakter ataupun sifat dari individu yang akan menerima reinforcement tadi. Ya, contohnya misalkan kalau ada anak TK, ya, kemudian dia dikasih reinforcement berupa permen, ya, ketika anak TK maju depan kelas menyanyi dengan pede kemudian dikasih permen, itu mungkin akan efektif,
ya, anak akan merasa senang. Oh, kalau nanti saya pede maju depan kelas bernyanyi, kemudian saya pasti akan dikasih permen. Si anak TK ini senang. Berbeda lagi kalau misalkan Anda ya sudah mahasiswa gitu ya, disuruh maju ke depan kelas, berhasil presentasi dengan baik, kemudian dikasih permen, hasilnya pasti akan biasa-biasa saja ya. Jadi intinya pada poin yang keempat ini adalah pemberian reinforcement itu disesuaikan dengan sifat individual atau sifat seorang yang akan menerima reinforcement tadi. Kalau establishing operation tadi adalah reinforcement diberikan sesuai dengan situasi yang memang berkaitan dengan perilaku yang dimunculkan oleh individu. Kemudian yang kelima adalah kuantitasnya. Reinforcer atau penguat itu menjadi lebih besar jika jumlah atau besar satu stimulus itu lebih besar ya. Ini contohnya misalkan Anda berada di suatu ruangan ya. Anda berada di suatu ruangan yang suasananya panas ya, karena nggak ada AC-nya, ruangannya tertutup, Anda merasa gerah ya, merasa panas ya. Seperti itu. Kemudian di situasi yang lain, Anda berada di suatu ruangan yang sama-sama panas dan gerah, tapi gerahnya atau panasnya itu karena ada kebakaran di ruangan tadi. Nah, kira-kira mana yang akan dapat merubah perilaku dengan cepat? Tentunya kondisi kebakaran tadi ya yang akan merubah perilaku Anda dengan cepat ya. Bisa diterima ya, semoga dari sini ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya ada di ruangan yang suasananya panas, mungkin saya nggak akan langsung lari keluar dari kelas, saya bisa kipas-kipas dan seterusnya ya. Tapi ketika saya berada di ruangan ya yang panas karena adanya kebakaran, pasti respon saya untuk berlari keluar dari kelas atau respon keluar dari ruangan itu pasti lebih cepat. Seperti itu. Itu adalah contoh dari kuantitas ya, di mana ini ya 5 faktor ini mengaruhi keefektifan pemberian reinforcement. Kemudian yang kedua adalah extension. Ini adalah hilangnya respon atau ini ya tingkah laku yang telah mengalami penguatan sebelumnya ya, kemudian penguatan itu tidak lagi ada, maka tingkah laku tersebut akan berhenti untuk muncul. Oke, definisinya agak ini ya, bahasanya memang nggak enak ya. Oke, nah mungkin saya langsung contohkan ya. Contohnya gini, misalkan ketika Anda mau ke kampus ya, atau ketika mau kuliah gitu ya, Anda terbiasa untuk ngopi gitu ya. Nah, ngopinya itu atau kopinya itu didapat dari mesin kopi otomatis misalkan gitu ya. Jadi Anda harus memasukkan koin ke mesin otomatis tadi ya, agar kopinya itu bisa keluar dari mesin tadi ya. Nah, itu rutin Anda lakukan ya, masukkan koin, kopinya keluar. Ketika Anda masukkan koin, kopinya keluar sehingga Anda bisa minum dan seterusnya. Nah, suatu hari ketika Anda memasukkan koin ke dalam mesin tadi dan sudah menekan tombol pada mesin, ternyata kopinya tidak keluar nih dari mesin ya. Maka Anda melakukan usaha memencet tombol mesin ya di mesin kopi tadi secara berulang-ulang, atau mungkin ditabok-tabok gitu ya, atau dipukul-pukul mesinnya supaya kopinya itu atau Anda berharap setelah Anda memukul atau menabok mesin kopi tadi, kopinya akan keluar ya, walaupun pada akhirnya kopinya tidak akan keluar dari mesin ya. Itu adalah contoh dari extension burst ya, atau peningkatan pada frekuensi, durasi atau intensitas dari tingkah laku yang tidak diperkuat selama proses extension. Kemudian selanjutnya ya, karena Anda sudah berusaha berulang-ulang untuk memasukkan koin dan memencet tombol di mesin kopi tadi, tapi kopinya tidak keluar ya, besok lagi dicoba juga tetap sama, maka selama 1 minggu Anda sama sekali tidak memasukkan koin ke mesin kopi tadi ya, karena berpikiran kemarin kan mesin kopinya nggak bisa, ya sudah saya nggak usah masukkan koin ke mesin kopi itu lagi ya, selama 1 minggu. Nah, 1 minggu kemudian Anda nyoba lagi nih, datang ke mesin penyedia kopi tadi ya. Setelah Anda masukkan koin dan mencet tombol di mesin kopi tadi ya, ternyata kejadian yang sama kembali terulang ya, kopinya nggak keluar dari mesin kopi ya. Maka yang Anda lakukan adalah akhirnya Anda tidak lagi menggunakan mesin penyedia kopi tadi, dan Anda lebih memilih untuk minum kopi di warung dan seterusnya ya. Ini adalah contoh dari spontaneous recovery ya.
Jadi contoh yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh dari modifikasi perilaku akibat adanya atau menggunakan metode extension, ya. Jadi respon yang sebelumnya diterima, ya, kemudian tiba-tiba respon itu hilang, maka dapat merubah perilaku seseorang, ya. Atau contoh yang lain, misalkan ya, seorang mahasiswa yang biasanya mendapatkan beasiswa setiap kali berhasil menjadi juara kelas gitu ya, namun suatu ketika beasiswa itu dihentikan ya karena memang program beasiswanya tidak ada lagi ya. Nah, akhirnya karena beasiswanya tidak ada lagi gitu ya, maka semangat belajar dari si mahasiswa ini akan berkurang, karena ketika dia sudah rajin belajar, dia sama saja seperti teman-temannya yang lain, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Itu adalah contoh dari extension, ya. Tuh. Nah, ini faktor-faktor yang mengaruhi extension. Yang pertama adalah jadwal penguatan sebelum extension dan kejadian penguatan setelah extension. Yang pertama ini adalah jadwal penguatan sebelum extension, gitu ya. Jadi saat perilaku itu secara rutin diperkuat ya, maka tingkah laku tersebut akan menurun secara cepat kalau reinforcementnya dihentikan ya. Contohnya ketika Anda masukkan koin ke mesin kopi tadi ya, atau ketika mahasiswa tadi masukkan koin ke mesin kopi itu ya, pasti akan muncul atau akan keluar kopi dari mesin kopi tersebut ya, rutin gitu ya. Setiap kali masukkan koin pasti kopinya akan keluar dari mesin ya. Tapi ketika mencoba masukkan koin tapi kopinya tidak keluar, maka dia akan tidak lagi memasukkan koin ke mesin penyedia kopi tersebut ya. Berbeda lagi kalau misalkan ya si mesin penyedia kopi ini memang bisanya hanya dipakai di hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat gitu ya. Maka ketika si anak ini atau ketika Anda memasukkan koin ke mesin penyedia kopi pada hari Senin tapi kopinya tidak bisa keluar, mungkin saja ada anggapan, oh kayaknya jadwal mesin kopi ini dirubah ke hari Selasa ya. Jadi hari Selasa bisa jadi Anda masih mencoba masukkan koin ke mesin kopi ya. Itu adalah contohnya ini ya, itu. Atau apalagi ya, contoh yang lain misalkan ini ya, ada anak yang selalu merengek, selalu menangis dan meminta dibelikan mainan setiap kali belanja di swalayan gitu ya. Jadi misalkan ada anak usia 7 tahun, setiap kali diajak ke swalayan dia selalu menangis, selalu merengek untuk dibelikan mainan. Nah, itu ya, si ibunya ini berharap perilaku anaknya ini bisa berubah gitu ya, tidak selalu merengek ketika diajak berbelanja ke swalayan ya, tidak selalu minta mainan sambil menangis ketika diajak berbelanja ke swalayan. Maka yang dilakukan oleh ibunya adalah ketika si anak ini menangis, si ibu tidak langsung menuruti anak dengan memberikan mainan, tapi yang dilakukan oleh ibu adalah mendiamkan anak ya. Anaknya didiamkan dan tidak menuruti kemauan anak. Kalau itu rutin dilakukan oleh si ibu ya, atau ibunya itu konsisten melakukan cara tersebut, maka lama-kelamaan si anak ini ya ketika diajak ke swalayan, bisa jadi perilaku menangis atau perilaku merengek untuk meminta mainan itu akan berkurang ya. Itu adalah contoh dari extension ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada punishment ya, punishment ataupun pemberian hukuman. Nah, ini kebalikan dari reinforcement tadi ya. Nah, ini sebuah tingkah laku atau perilaku dan segera diikuti oleh konsekuensi yang membuat tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak diulangi lagi pada masa yang mendatang. Oke, ini saya langsung jenisnya ini ya. Jadi ini hampir sama dengan reinforcement tadi. Untuk punishment ini ada positive punishment dan ada negative punishment ya. Positive punishment ini adalah adanya suatu perilaku yang diikuti dengan pemberian stimulus atau stimulus yang tidak disukai oleh orang yang melakukan perilaku tadi. Hasilnya adalah perilaku yang dimunculkan oleh orang tadi tidak akan muncul kembali ya.
Contohnya misalkan ketika ada ketika ada anak, atau misalkan contohnya ketika ada pasien pasien. Ini ada penelitian ada pasien di mana dia selalu memukul dirinya sendiri pasien dengan gangguan jiwa selalu memukul dirinya sendiri, menampar dirinya sendiri ketika dia marah. Nah, oleh petugas yang merawat si pasien ini, setiap kali pasien ini marah sambil memukul dan menampar dirinya, dia akan diberikan terapi kejut listrik yang efeknya adalah menimbulkan rasa nyeri sampai menimbulkan bangkitan kejang Intinya ada nyeri yang dirasakan oleh orang yang marah dengan memukul dirinya tadi. Nah, setiap kali orang ini memukul dirinya ketika dia marah, maka dia akan mendapatkan terapi kejut listrik tadi. Nah, lama-kelamaan wanita ini ketika marah, atau pasien ini ketika marah, dia tidak lagi menampar, tidak lagi memukul dirinya sendiri. Karena kalau dia marah sambil memukul dan menampar dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan terapi kejut listrik yang berefek atau menimbulkan rasa nyeri bagi dirinya. Itu adalah contoh dari positive punishment pemberian stimulus yang tidak disukai oleh orang yang memunculkan perilaku tadi. Kalau dari contoh yang saya sampaikan tadi adalah dengan memberikan terapi kejut listrik tadi yang menimbulkan efek nyeri bagi orang yang memunculkan perilaku marah dengan memukul dirinya sendiri tadi. Itu adalah contoh dari positive punishment. Kemudian yang kedua ada negative punishment. Negative punishment ini juga ada perilaku yang diikuti dengan penghilangan stimulus yang dapat memperkuat perilaku sehingga hasilnya tingkah laku cenderung tidak muncul kembali di masa yang datang. Contoh dari negative punishment contohnya misalkan ada kasus misalkan ada anak yang sering mengganggu kakaknya ketika kakaknya sedang belajar Nah, selalu si adik ini selalu mengganggu kakaknya ketika kakaknya sedang belajar Nah, dengan menggunakan prinsip negative punishment ini, maka cara yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku dari si adik yang berupa mengganggu kakaknya tadi adalah dengan misalkan menghilangkan penguat lainnya Contohnya si adiknya ini kan biasanya rutin dikasih uang jajan sama kakaknya. Nah, ketika si adik ini mengganggu kakaknya, maka yang dilakukan kakaknya adalah dengan tidak memberikan uang jajan. Nah, dengan begitu si anak atau adik tadi akan mengurangi perilaku berupa mengganggu kakaknya. Itu adalah contoh dari penerapan negative punishment. Negative punishment. Jadi menghilangkan stimulus yang disukai oleh orang yang memunculkan perilaku. Dari contoh yang saya sampaikan tadi, penghilangan stimulusnya ini tadi adalah berupa tidak lagi memberikan uang saku kepada si adik tadi tidak memberikan uang saku pada si adik yang suka memunculkan perilaku mengganggu kakaknya ketika kakaknya sedang belajar. Itu adalah contoh dari negative punishment. Ini faktor-faktor yang mengaruhi keefektifan punishment, hampir sama dengan faktor-faktor yang mengaruhi keefektifan pemberian enforcement Yang pertama ada imediasi atau kesegeraan, kemudian harus konsisten, establishing operation dan juga ada individual differences. Kemudian selanjutnya yang keempat ada stimulus kontrol. Sebelum saya menjelaskan definisinya, di sini ada contoh Tito meminta uang kepada ibunya karena ia ingin berbelanja dan ibunya pun langsung memberikan uang kepada Tito. Nah, ketika Tito melakukan hal yang sama kepada ayahnya, jadi ketika mau belanja Tito meminta uang kepada ayahnya menolak permintaan dari Tito dan disampaikan oleh ayahnya adalah menyuruh Tito ini untuk mencari pekerjaan sendiri supaya dia punya uang yang bisa digunakan untuk belanja. Nah, sebagai hasilnya ketika Tito ini suatu saat dia butuh uang lagi untuk belanja, maka dia akan minta uang kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Nah, dari contoh kasus ini dikatakan bahwa kesediaan ibu memberikan uang kepada Tito itu merupakan stimulus kontrol bagi perilaku yang dimunculkan oleh Tito untuk meminta uang. Semoga bisa diterima dari sini Ini adalah contoh pemberian stimulus kontrol.
Kemudian yang kelima adalah responden conditioning atau disebut juga dengan Pavlovian conditioning atau classical conditioning. Oke, silakan dilihat gambarnya di sini ya. Ini adalah sebelum pengondisian gitu ya. Jadi ini ada anjing dari penelitiannya Pavlov ini ya. Jadi anjing di hadapannya disediakan makanan, maka yang muncul adalah muncul saliva ya. Anjing tertarik dengan makanan yang disediakan di depannya. Berbeda dengan ketika anjing di depannya itu dihadapkan bel, dia sama sekali nggak tertarik gitu ya, nggak ada saliva yang keluar dari mulut anjing. Nah, selanjutnya setelah dikondisikan, ini adalah respon atau stimulus yang disukai oleh anjing, dan ini adalah stimulus yang netral ya, biasa-biasa aja. Ini dihadapkan dalam waktu yang sama ya. Jadi di depan anjing itu dihadapkan bel dan juga makanan ya, dimana bel tadi adalah stimulus yang netral dan makanan adalah stimulus yang disukai oleh anjing. Maka yang muncul adalah nih ya, karena ada stimulus yang disukai oleh anjing, muncul nih ya, si anjingnya tertarik nih ya, keluar saliva ya. Nah, jika ini dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka muncullah ini ya stimulus yang dikondisikan. Ketika anjing ini melihat bel saja, dia langsung punya persepsi bahwa dia akan diberikan makan. Ya, ini ya muncul saliva. Ini adalah contoh dari responden conditioning atau classical conditioning. Ya. Oke, penjelasannya adalah seperti di slide yang sebelumnya tadi. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pemberian teori dari modifikasi perilaku. Jika masih ada yang belum dipahami, nanti silakan kita diskusikan. Ya, saya kira sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada kurang ya dalam penyampaian, ada yang kurang dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.